Selamat siang pemirsa, TVRI kembali hadir menjumpai Anda dalam Klik Indonesia Siang. Hari ini Kamis 17 Juli 2025. Kali ini bersama saya Natasha Paruntu. Dan saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Siang hari ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan akan terus melakukan negosiasi terkait penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat. Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung hari ini sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit di Sritex. Informasi pertama Klik Indonesia Siang, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan akan terus melakukan negosiasi terkait dengan penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat. Kepala negara berencana akan menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada September-Oktober 2025. Presiden Prabowo mengungkapkan telah mencapai kesepakatan mengenai kebijakan tarif perdagangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela perjalanan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Melalui sambungan telepon, perundingan di antara kedua presiden itu berlangsung alot. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia harus berupaya untuk memahami kepentingan Amerika Serikat dan sebaliknya. Kepala negara mengatakan penurunan tarif bea masuk produk ekspor Indonesia dari 32% menjadi 19%. Presiden Prabowo menyatakan hasil dari kesepakatan tersebut belum sepenuhnya memuaskan karena belum mencapai angka 0%. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen terus menggencarkan negosiasi untuk menurunkan tarif dan mencegah defisit neraca perdagangan. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Pak, tapi 0% tarif Amerika ini masih akan dinegosiasi lagi nggak Pak? Dari defisit gimana Pak? Ya, kita terus akan, namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi ya. Menurut rencana, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekitar September-Oktober 2025. Sebelum bertemu dengan Presiden Trump, Kepala Negara berencana mengikuti kursus private golf untuk mengantisipasi ajakan dari Presiden Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemangkasan tarif bea impor AS yang semula Indonesia dikenakan 32% menjadi 19%. Apa saja poin-poin kesepakatan Indonesia Amerika Serikat terkait penurunan tarif bea impor AS dan bagaimana perbandingan tarif bea impor AS dengan negara lain? Berikut kami informasikan dalam grafis ini. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana berkunjung ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan itu dijadwalkan sekitar September atau Oktober 2025.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan tersebut akan berlangsung pada akhir 2025. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai rencana kunjungannya ke Amerika setelah berbicara dengan Presiden Trump terkait tarif impor. Kepala negara menilai dampak kebijakan perdagangan, khususnya mengenai kelonggaran tarif dari Amerika Serikat, yang kini berada di angka 19%. Presiden Prabowo menegaskan setiap keputusan yang diambil telah melalui proses perhitungan dan negosiasi yang matang. Beliau katakan mungkin sekitar September, Oktober. Ya. Tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa, Pak? Golf saya jelek sekali. Saya harus les privat golf. Dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal tarif impor Amerika Serikat. Kepala negara mengakui adanya pembicaraan alot hingga akhirnya muncul kesepakatan. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat saling memahami kepentingan masing-masing sehingga muncul kesepakatan penurunan tarif dari 32% menjadi 19%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan tarif impor baru sebesar 19% untuk sejumlah produk ekspor asal Indonesia. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menilai kebijakan itu justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso telah mengantisipasi kebijakan tarif baru sebesar 19% yang akan diterapkan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia. Ia menjelaskan tarif yang dikenakan ke Indonesia saat ini lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal itu justru berpeluang lebih besar dalam memanfaatkan pasar AS. Selain membuka akses ekspor, Mendak Budi Santoso juga menjelaskan kebijakan perdagangan AS akan memberikan kesempatan untuk menarik investasi di dalam negeri, sehingga produk negara asing bisa masuk dan berproduksi di Indonesia kemudian bisa ekspor ke AS. Hal itu disampaikan Mendak usai rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta. Misalnya 10 produk ekspor kita, 10 unggulan produk ekspor kita ke Amerika, itu kan kita lihat masing-masing produk itu 10 pesaingnya siapa. Ya 10 pesaingnya itu berapa dia dapat resiprokal. Ya sementara kita masih bagus. Nah kita tunggu sampai tanggal 1, mudah-mudahan kita terus dapat tarif yang terbaik sehingga dengan begitu justru ini menjadi peluang baru. Kalau dulu kita bersaing dengan tarif yang sama. Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan sejumlah produk seperti gandum dan kedelai yang diimpor dari AS sudah memiliki biaya masuk 0%, sehingga tidak akan membebani neraca dagang. Ia pun berharap posisi tarif Indonesia tetap kompetitif hingga kebijakan resmi diberlakukan pada awal Agustus. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif 19% harus dibayar mahal Indonesia karena Trump meminta barang-barang AS yang masuk ke Indonesia bebas bea masuk alias tarif 0%. Menurutnya kesepakatan ini menguntungkan kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat singgah di Belarus di tengah perjalanan kembali ke tanah air usai dari Prancis guna menggelar pertemuan dengan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko. Kedua kepala negara membahas sejumlah isu strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat singgah ke Republik Belarus dalam perjalanan kembali ke tanah air usai kunjungan di Prancis. Presiden Prabowo bertemu Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko pada Selasa 15 Juli 2025. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, berlangsung kurang lebih 3 jam dalam suasana yang santai. Presiden Republik Indonesia Prabowo merupakan kepala negara kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi. Kedua kepala negara membahas sejumlah isu strategis, termasuk peluang kerjasama di berbagai bidang antara kedua negara.
Setibanya di tanah air, Presiden Prabowo menjelaskan kunjungan singkat ke Belarus membuahkan pembahasan yang penting. Salah satunya adalah terkait potensi peningkatan kerjasama dalam sektor perdagangan komoditas dan pemenuhan kebutuhan pupuk. Dan habis itu saya mampir di Belarus, di Minsk. Belarus butuh banyak komunitas dari kita dan kita juga membahas sama mereka karena kita butuh untuk pupuk, potash dan sebagainya. Jadi habis itu langsung kembali ke sini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat tersebut. Kepala negara turut mengundang Presiden Lukashenko untuk berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Menanggapi undangan tersebut, Presiden Lukashenko pun menyatakan kesiapannya untuk kembali berkunjung ke Indonesia setelah sebelumnya berkunjung pada tahun 2013. Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri High Level Politik Forum Local and Regional Government Forum di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, New York, Amerika Serikat pada Rabu 16 Juni 2025. Dalam forum bergengsi tersebut, Gubernur Pramono memaparkan berbagai inisiatif pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta dalam mengarus utamakan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program lokal. Jakarta sebagai salah satu dari 50 kota global pada 2030 tidak terpisahkan dari upaya penerapan pembangunan berkelanjutan. Pramono juga menyoroti sejumlah pencapaian Pemprov DKI dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang seperti kesehatan, keamanan, kota bagi perempuan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Pramono menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penyediaan ruang publik yang aman dan inklusif bagi perempuan. Selain itu, pada 2024, Jakarta mencatat indeks ketimpangan gender terendah secara nasional. Namun beberapa upaya yang mendukung capaian tersebut antara lain penyediaan bus khusus perempuan, kampanye anti pelecehan di bus Transjakarta, serta perpanjangan jam operasional taman. Lebih lanjut, Pramono menjelaskan kemajuan Jakarta sebagai kota global harus disertai dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan potensi kerugian akibat kasus beras premium oplosan mencapai 99 triliun rupiah. Masyarakat dirugikan akibat beras tidak sesuai standar dioplos hingga beras medium dijual seharga premium. Ada beberapa merek, ya, merek beras premium yang diduga itu beras itu bukan seperti layaknya beras premium, ya. Pertama ada beras merek Sofia, kedua beras merek Sania, kemudian ketiga beras merek Fortune, keempat beras merek Raja Platinum, ya. Jadi ini kan kita mengambil. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah menghitung potensi kerugian masyarakat akibat pelanggaran yang dilakukan produsen beras, seperti tidak sesuai standar, dioplos, hingga beras medium dijual seharga premium. Potensi kerugian masyarakat akibat kasus beras oplosan mencapai 99 triliun rupiah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kerugian masyarakat bisa lebih besar jika tindakan pengoplosan atau pelanggaran mutu pada beras telah berlangsung lama. Jadi ini kan kita mengambil sampel di 10 provinsi produsen beras terbesar seluruh Indonesia. Ini kita mengambil sampel 268. Dari 268 ada 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, kemudian volume, 33. Nah, kemudian kita estimasi potensi kerugian masyarakat itu 99 triliun, hampir 100 triliun. Itu kalau 1 tahun. Kalau terjadi 2 tahun, 3 tahun, Anda estimasi sendiri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ada 2 jenis kerugian dalam kasus beras oplosan, yakni kerugian negara terkait program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, dan kerugian masyarakat membeli beras harga tinggi yang tidak sesuai mutu. Satgas Pangan Provinsi Jambi untuk sementara melarang toko bahan pangan menjual 6 merek beras premium sebelum hasil pengujian beras keluar karena diduga beras oplosan. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI Ahmad Solihin langsung dari Jambi. Selamat siang Ahmad. Ahmad, silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, memang betul sekali saudara bahwa tim Satgas Pangan Provinsi Jambi mengeluarkan larangan untuk penjualan beras dengan 6 merek tertentu yang beredar di pasaran dengan kualitas premium yang diduga ini merupakan beras oplosan. Larangan tersebut saudara dikeluarkan setelah adanya temuan adanya ketidaksesuaian antara mutu dan juga harga beras yang dijual di pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, mengatakan bahwa temuan dari 6 merek beras tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan dan juga peninjauan di sejumlah retail dan juga swalayan yang ada di kota Jambi. Dan saudara, untuk sementara tim Satgas Pangan minta agar beras dengan 6 merek tertentu tersebut tidak dijual terlebih dahulu sampai adanya hasil dari uji sampel beras keluar. Para pengelola retail dan juga swalayan diminta kooperatif dengan adanya larangan tersebut karena dalam beberapa hari ini tim Satgas Pangan juga masih akan turun ke lokasi melakukan pengecekan apakah beras dengan 6 merek tertentu tersebut masih dijual di retail dan juga swalayan yang ada di kota Jambi. Dan berikut pernyataan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya. Premium yang diduga itu beras itu bukan seperti layaknya beras premium, ya. Pertama ada beras merek Sofia, kedua beras merek Sania, kemudian ketiga beras merek Fortune, keempat beras merek Raja Platinum, ya. Kelima beras merek Raja Ultima, maaf, ya, ada tuh kita tengok di pasar. Nah, itu yang sementara. Beras ini kami melihat kemudian satu lagi beras Topi Koki. Ya, baik. Ya, baik saudara, untuk sampel beras premium yang diduga dioplos tersebut saat ini sudah dilakukan uji laboratorium penjamin mutu Disperindak dan diperkirakan hasil dari uji sampel tersebut akan keluar paling lambat 2 hari lagi. Jika terbukti saudara tidak sesuai dengan mutu dan kualitas, Kepala Dinas Perindak Provinsi Jambi mengatakan bahwa dalam kasus ini terjadi 2 pelanggaran sekaligus. Untuk pertama, yakni perlindungan terhadap konsumen karena kemasan yang tertulis di beras premium tersebut tidak sesuai, namun isinya ini diduga oplosan. Sementara untuk kedua adalah tertib niaga, di mana produsen harusnya melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah dalam dunia usaha. Masyarakat juga berhak untuk membuat aduan dan juga laporan jika menemukan beras yang memang tidak sesuai dengan isi dan juga kualitas yang masih beredar di pasaran. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Jambi. Kita kembali ke studio, Fahmi. Baik, terima kasih Ahmad. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, tingginya harga beras premium lokal di pasaran membuat warga kesulitan di tengah naiknya sejumlah kebutuhan bahan pokok lainnya. Untuk mengatasi hal itu, Bulog sebagai operator siap menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter Erlangga Rokadi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Erlangga, silakan dengan informasi selengkapnya.
Selamat siang Fahmi dan juga saudara. Memang saat ini di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sejak beberapa hari terakhir bahkan sudah ada beberapa juga di berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah sejak sebulan terakhir ini yang mengalami lonjakan harga beras, dan ini pun dikeluhkan oleh para pedagang serta masyarakat secara umum sebagai konsumen. Seperti yang terjadi di Kota Parepare misalnya, yang beberapa hari terakhir ini lonjakan harga beras terjadi sehingga masyarakat atau warga meminta agar beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP ini dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Bulog yang ada di Kota Parepare, untuk tentunya memang sudah beberapa waktu tidak dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, sehingga warga mendesak agar Bulog cabang Parepare ini mengeluarkan beras SPHP tersebut untuk sebagai langkah tentunya sebagai langkah untuk menindaklanjuti kenaikan harga beras yang terus terjadi hingga saat ini. Memang untuk saat ini beras SPHP yang tersimpan di gudang Bulog cabang Parepare mencapai 200 ton, dan pimpinan cabang Bulog Parepare juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyalurkan sekitar 10 ton beras SPHP ke tingkat pengecer yang tersebar di berbagai pasar yang ada di Kota Parepare untuk hari pertama ini, dan selanjutnya memang akan menunggu hasil verifikasi faktual dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare untuk penyaluran selanjutnya. Sementara itu, stok beras yang ada di gudang Bulog cabang Parepare saat ini mencapai 105.000 ton yang mampu menjangkau wilayah Kota Parepare dan juga Kota Baru. Sementara itu, beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan juga memang mendesak pemerintah, baik itu Bulog cabang lainnya seperti di Bulog cabang Makassar misalnya, juga bertindak dan melakukan pemberian bantuan kepada warga dengan memberikan bantuan tersebut berupa beras SPHP tersebut ke ribuan warga. Untuk targetnya sendiri ada 170.000 warga yang ditargetkan akan menerima bantuan tersebut untuk Bulog cabang Kota Makassar yang membawahi 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Pangkep, Maros, kemudian Takalar, Kabupaten Goa, dan Kota Makassar sendiri. Untuk di Kabupaten Maros yang hari ini sudah menyalurkan bantuan beras SPHP kepada warga sudah dilakukan di hari pertama pagi tadi, sudah disalurkan kepada warga dan targetnya memang mencapai 21.000 lebih. Memang bantuan ini ditargetkan untuk para lansia dan juga kepada keluarga yang terdata di data PKH sendiri, karena setiap kepala keluarga nantinya akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan, sehingga untuk program 2 bulan tersebut yaitu Juni dan Juli ini akan diberikan kepada masyarakat atau setiap kakak itu sebanyak 20 kg per 2 bulan ini. Fahmi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Erlangga. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Direktur Utama Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung Kejagung 17 Juli 2025. Dirut PT Sritex dipanggil menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit di Sritex. Direktur Utama Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto tiba di Kejagung didampingi pengacaranya sekitar pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Iwan irit bicara dalam pemeriksaan kali ini. Iwan mengaku membawa sejumlah dokumen dalam pemeriksaan kali ini, namun ia tidak merinci jenis dokumen tersebut. Bawa apa aja, Pak? Bawa apa aja, Pak? Aja setelah pemeriksaannya. Sebelumnya Kejagung menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pemberian kredit di Sritex. Mereka yakni Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mapa,
dan pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Diki Syahbandinata. Kejagung menyebut kasus ini dimulai dari Sritex menerima kredit dari bank pemerintah dengan total yang belum dilunasi sebesar 3,5 triliun rupiah. Total itu berasal dari Bank Jawa Tengah, Bank BJB, Bank DKI, dan 20 bank swasta lainnya. Penyidik menemukan adanya perlawanan hukum atas proses piutang di Sritex. Negara ditaksir merugi 692,9 miliar rupiah dari total utang 3,5 triliun rupiah. Dan saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Aduh, Oma kenapa? Ini pinggang Oma sakit, ya ampun. Usia segini, olahraga sedikit aja udah pada sakit. Oma lupa minum obat sendi kali. Iya kali ya, karena faktor U. Ya udah kita sarapan ya. Makan. Kalau mau makan bersihin dulu tangannya. Tanganku bersih kok tuh. Kelihatannya aja bersih, tapi di dalamnya mengandung kuman. Halo. Aduh. Ayo, tunggu. Makasih ya Bu, sudah tanggap bantuin ayah. Harus dong. Ibu kayak dokter aja. Ibu cerdas banget, belajar di mana sih? Ibu cuma nonton Halo Dokter di TVRI. Banyak edukasinya, bintang tamu dan hostnya itu dokter yang berkompeten di bidangnya loh. Yang kita suka nonton bareng di TVRI itu kan? Oma kalau nonton ingat, tapi kalau minum obat lupa. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit ayah banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turnamen bulu tangkis bergengsi sejagat raya BWF Super 750 Japan Open 2025. Saksikan aksi para pebulu tangkis merebut supremasi dunia. Jangan lewatkan BWF Japan Open 2025 16 hingga 20 Juli 2025. Saksikan di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi rendahnya tingkat penerimaan siswa baru di sejumlah daerah. Kemendikdasmen akan menggali penyebab rendahnya tingkat penerimaan siswa baru pada setiap kasus. Sekolah, terutama tingkat dasar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti akan mendata beberapa sekolah di sejumlah kabupaten kota yang kekurangan murid bahkan hingga tutup. Rendahnya tingkat penerimaan siswa baru diantaranya terjadi di Solo, Jawa Tengah dan Pandeglang, Banten. Data murid akan dimasukkan ke aplikasi Data Pokok Pendidikan atau Dapodik setelah sistem penerimaan murid baru atau SPMB selesai. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan penyebab rendahnya tingkat penerimaan siswa baru tidak bisa dipukul rata, namun harus digali pada setiap kasus. Hal ini disampaikan Mendikdasmen Abdul Mukti usai rapat dengan Komisi 10 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juli 2025. Beberapa sekolah, terutama tingkat dasar, memang banyak yang beberapa sudah ditutup, beberapa kekurangan murid. Ada misalnya di Pandeglang, saya baca di media ada satu SD yang tidak ada mendaftar sama sekali. Di Solo ada satu murid. Di tempat lain ada yang 2 murid. Yang murid itu satu sekolah ditambah 2 orang itu muridnya hanya 19, gurunya 11. Yang begini kan memang harus kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk nanti diambil langkah-langkah yang memang tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Karena memang datanya juga penyebabnya kenapa itu sedikit juga harus kita lihat case by case ya, tidak bisa kita generasi secara nasional.
Kemendikbudristek akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan memastikan akan mengambil langkah bijak dalam mengatasi persoalan ini. Minimnya pendaftar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN Pariwisata di Manado, Sulawesi Utara, maka pihak SMKN Pariwisata perpanjang masa pendaftaran hingga Agustus 2025. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI, Minesia Lesawengan langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat siang, Minesia. Silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, selamat siang Fahmi dan juga saudara. Saat ini saya melaporkan langsung dari SMK Negeri Pariwisata Kota Manado, Sulawesi Utara. Sekolah yang menghadirkan 4 jurusan, diantaranya perhotelan, usaha layanan pariwisata, desain komunikasi visual, dan kuliner ini menghadapi tantangan yang cukup serius pada tahun ajaran baru 2025-2026 ini, di mana jumlah pendaftar atau calon siswa baru mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tercatat tahun ini hanya 10 pendaftar siswa baru. Dari jumlah ini jauh dari yang ditargetkan, yakni sebanyak 120-an siswa. Informasi yang sudah kami peroleh dari pihak sekolah, yang Kepala Sekolah SMK di Mateng mengatakan bahwa kurangnya minat dari para pendaftar karena yang pertama, letak geografis dari sekolah ini kurang strategis sehingga menurunnya minat dari para calon siswa baru untuk bersekolah di tempat ini. Selain itu, saudara, yang menjadi tantangan utamanya juga adalah persepsi atau tanggapan dari masyarakat sekitar atau di Kota Manado yang berpendapat bahwa sekolah ini masih berstatus swasta, padahal sekolah ini telah atau mendapat dukungan langsung oleh pemerintah sebagai bagian dari untuk menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas di Sulawesi Utara untuk menunjang sektor pariwisata di Sulawesi Utara. Dan juga saudara, dapat kami informasikan bahwa pihak sekolah telah berupaya untuk memaksimalkan dengan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah SMP yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, dan juga menggunakan platform media sosial sebagai sarana sosialisasi. Namun jumlah pendaftar hingga pada pertengahan Juli ini masih sangat minim, sehingga pihak sekolah akan membuka pendaftaran sampai pada Agustus nanti. Informasi selengkapnya saudara, kita ikuti petikan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri Pariwisata Kota Manado, SMK di Mateng, berikut ini. Untuk saat ini kami masih membuka pendaftaran untuk siswa baru ataupun siswa yang mau pindah, karena memang sampai saat ini jumlah kuota yang tersedia untuk siswa baru di sekolah ini belum terpenuhi, karena sampai saat ini yang masuk untuk kelas 10 baru saat ini 8 orang. Ya, memang karena masih ada masyarakat yang beranggapan ini sekolah swasta. Sedangkan ini memang sekolah negeri yang dibangun oleh pemerintah untuk menunjang sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Ya, saudara, besar harapan tentunya kepada masyarakat, terlebih khusus orang tua yang ada di Kota Manado, untuk menjadikan SMK Negeri Pariwisata Manado sebagai pilihan utama agar supaya anak-anak mereka bisa menerima pendidikan atau yang ingin belajar tentang pariwisata dan juga kejuruan pariwisata. Karena pihak sekolah berkomitmen untuk menghadirkan para generasi muda yang siap bersaing di dunia kerja, khususnya pada bidang pariwisata, sehingga bisa membantu atau mendukung perkembangan sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Demikian laporan dari Sulawesi Utara, kembali ke Fahmi di studio. Baik, terima kasih Minesia, selamat kembali bertugas. Sementara itu pemirsa, kasus kekurangan siswa baru tidak hanya menimpa sekolah negeri di Blora, Jawa Tengah. Sejumlah sekolah swasta kondisinya lebih memprihatinkan, bahkan terancam gulung tikar. Memprihatinkan dengan yang terjadi pada SMP Katolik Adi Sucipto Blora, Jawa Tengah. Pada SPMB tahun ini pihak sekolah hanya memperoleh 2 siswa baru. Kondisi ini tidak jauh beda pada SPMB tahun lalu yang hanya mendapat 5 siswa baru. Kepala Sekolah SMP Katolik Adi Sucipto Blora, Mariani Mardi, mengatakan minimnya jumlah siswa sudah berlangsung sejak tahun 2017. Kondisi gedung yang sudah tua membuat sekolah tidak mampu bersaing dengan sekolah lain. Secara keseluruhan jumlah murid SMP Katolik Adi Sucipto hanya 10 orang. Padahal sekolah tersebut dahulunya menjadi satu-satunya sekolah favorit di Kabupaten Blora. Letaknya yang strategis membuat siswa lebih mudah menjangkau untuk ke sekolah.
SMP Katolik berdiri satu lokasi dengan SMA Katolik maupun SMK Katolik yang berada di ruas Jalan R.A. Kartini atau Jalan Blora Rembang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak sekolah SMP Katolik dengan mendatangi sekolah-sekolah SMP sekitar. Untuk sekolah swasta saat ini memang untuk mencari siswa baru itu susah sekali. Karena banyak kendala. Yang pertama, banyak sekolah negeri ditambah dengan yang gratis. Kemudian yang di sini kami hanya dapat 2 siswa, itu dari SD Katolik dua-duanya. Jadi sementara memang kami kesulitan untuk mendapat siswa. Bahkan di tahun lalu itu kita harus mendatangkan siswa dari luar Jawa. Berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah, diantaranya menggratiskan SPP bagi siswa tidak mampu. Namun upaya ini tetap saja tidak mampu menarik minat calon siswa baru. Dari Blora, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, tidak dapat memenuhi pembayaran biaya seragam sebesar 1,1 juta rupiah per anak. 2 murid yang duduk di kelas 2 dan 5 pindahan dari SD Negeri Jakarta kandas bersekolah di SD Negeri Ciledug Barat, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Padahal sebelumnya orang tua sudah menerima surat dari pihak sekolah yang menyatakan kedua anaknya diterima di SD Negeri Ciledug Barat. Nur Febri Susanti, ibu rumah tangga ini mengalami kesulitan menyekolahkan 2 anaknya ke SD Negeri Ciledug Barat. Pasalnya, ia yang hanya memiliki pendapatan dari hasil menjual pempek dan suaminya sebagai juru parkir tidak mampu memenuhi permintaan kepala sekolah untuk membayar biaya seragam sebesar 2,2 juta rupiah untuk kedua anaknya. Meskipun ia meminta keringanan kepada kepala sekolah untuk mencicil biaya seragam, namun langkah itu tidak membuahkan hasil. Bahkan pembayaran seragam harus melalui rekening pribadi kepala sekolah. Hal itu membuat dirinya tidak nyaman, sehingga pengalaman itu ia bagikan ke media sosial. Santi menceritakan biaya seragam sebesar 1,1 juta rupiah per anak tersebut hanya mendapatkan baju muslim, batik, rompi, topi, dan atribut lainnya, serta buku paket. Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Didin Sihabudin mengungkapkan, melalui surat edaran pihak sekolah melarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun, terlebih soal paksaan meminta kepada orang tua murid untuk membayar biaya seragam maupun pembelian buku paket. Kepala sekolahnya bilang biayanya 1.100.000, dia bilang gitu, biayanya 1.100.000, dan itu yang didapat baju batik, seragam batik, olahraga, sama muslim. Aduh, kan saya jadi kepikiran ya Mas, sebagai orang tua saya jadi kepikiran penghasilan suami saya cuma tukang parkir, saya juga kadang jualan. Kepikiran kan kalau nggak bisa dicicil seperti apa ya, gimana ya gitu, saya bayarnya gimana gitu kan. Nah, saya buka-buka medsos, saya lihat oh sekolah ini sebenarnya gratis loh gitu, tapi kok ini kok mahal banget ya, maksudnya 1.100.000 untuk seragam ini aja gitu. Sebetulnya kami dari Dinas Pendidikan melalui Pak Kadis sudah membuat surat edaran melarang terkait kaitan dengan iuran-iuran, dan kami memastikan dan kami juga memantau dari informasi medsos dan sebagainya, dan kami juga langsung melakukan sidak melalui kasih peserta didik, dan kita akan melakukan pemanggilan. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan akan memanggil dan memeriksa Kepala SD Negeri Ciledug Barat sebagai langkah upaya penindakan dalam hal dugaan penyalahgunaan aturan. Dari Tangerang Selatan, Gunawan Sumaryono melaporkan. Saudara, Kementerian Kesehatan Kemenkes menemukan berbagai masalah kesehatan pada program cek kesehatan gratis di sekolah rakyat. Program cek kesehatan gratis CKG sudah dilaksanakan pada 14 Juli 2025 untuk para siswa sekolah rakyat bersamaan dengan dibukanya tahun ajaran baru 2025-2026.
Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, Lovely Daisy mengatakan, ditemukan berbagai masalah kesehatan pada siswa mulai dari gangguan penglihatan, karies gigi, pradiabetes, hipertensi, hingga resiko penyakit jiwa. Pemerintah pun berkomitmen memastikan kesehatan siswa-siswi sekolah rakyat lewat pemeriksaan lanjutan yang lebih akurat. Daisy menyatakan dari hasil pemeriksaan sementara yang masuk ke Kemenkes pada 3 sekolah rakyat terhadap 355 siswa terdiri 175 siswa SMP dan 180 siswa SMA, sebanyak 52,11% memerlukan pemeriksaan lanjutan. Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kemenkes menjelaskan, seluruh proses pemeriksaan dilakukan di sekolah mengingat CKG merupakan proses penapisan atau screening masalah kesehatan anak didik. Beberapa temuan awal seperti anemia, diabetes, dan jantung tentu membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke puskesmas jika memang ada riwayat kesehatan keluarga. Sebelumnya, CKG merupakan bagian dari program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto yang telah dijalankan sejak 10 Februari 2025 melalui puskesmas atau klinik kesehatan. Hingga pertengahan Juli, program CKG telah dirasakan lebih dari 12 juta masyarakat umum, khususnya untuk CKG sekolah. Kemenkes mentargetkan 52,8 juta pelajar di 282.000 satuan pendidikan menjadi sasaran utama. Saudara, 9 daerah di Jawa Tengah gencar melakukan cek kesehatan gratis CKG untuk pelajar. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI Dian Anggun langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Dian, silakan dengan informasi selengkapnya. Selamat siang Fahmi dan juga saudara, menyambut tahun ajaran baru 2025-2026, seluruh peserta didik baru di Jawa Tengah mendapatkan layanan cek kesehatan gratis CKG untuk yang diberikan pada hari pertama masuk sekolah, yakni pada Senin 14 Juli 2025 kemarin. Program cek kesehatan gratis atau CKG ini diberikan untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA atau SMK, termasuk juga sekolah rakyat SR yang berada di 9 kabupaten. Program ini menjadi gerakan nasional untuk memantau kesehatan para siswa sejak usia dini. Terkait dengan program cek kesehatan gratis ini untuk sekolah rakyat telah berlangsung di Kabupaten Magelang, kemudian Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonosobo, dan juga Kabupaten Banjarnegara. Sementara untuk wilayah CKG untuk sekolah ini ada di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, dan juga Kabupaten Sukoharjo yang juga telah melaksanakan CKG di SMA 1 Kartasura, di mana pada pelaksanaan CKG tersebut bersamaan dengan momentum spesialis keliling. Sementara untuk di Kota Surakarta ini untuk jumlah siswa sekolah rakyat sendiri mencapai 200 siswa, di mana jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak sekolah rakyat dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Jawa Tengah. Terkait dengan pemeriksaan ini dilakukan oleh tim medis yang terdiri dari dokter, kemudian bidan, dan juga perawat, di mana para tim medis ini akan langsung mendatangi sekolah untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh peserta didik baru dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ada beberapa aspek yang diperiksa, ini seperti pemeriksaan mata, kemudian gigi, telinga, kemudian pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, serta deteksi anemia. Untuk siswa perempuan ini juga diberikan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan dini kanker payudara dan juga kanker serviks. Sementara untuk siswa laki-laki ini difokuskan untuk pemeriksaan screening terkait dengan kanker kolon. Selain itu, status kebugaran dan kebiasaan merokok ini juga dilakukan pantauan. Fahmi dan juga saudara, terkait dengan pemeriksaan kesehatan untuk jenjang SD,
SMP dan juga SMA ini ada sedikit perbedaan untuk di jenjang SD, di mana untuk di jenjang SD ini tidak diberikan pemeriksaan terkait dengan anemia dan juga anemia putri dan juga talasemia. Sementara untuk di SMP dan juga SMA ini untuk pemeriksaan tidak ada perbedaan. Dan di kabupaten atau kota di Jawa Tengah ini memang belum keseluruhan melaksanakan cek kesehatan gratis, di mana untuk waktu yang diberikan pemeriksaan cek kesehatan gratis ini akan berlangsung hingga di awal bulan November tahun 2025 ini. Dan ada yang menarik di program CKG untuk para siswa ini, di mana juga memperhatikan aspek dari kesehatan jiwa. Demikian Fahmi, laporan dari Jawa Tengah, kembali ke studio. Terima kasih Dian, selamat kembali bertugas. Badan Gizi Nasional dan pemerintah Kabupaten Rembang mulai program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita belum PAUD. Wakil Bupati Rembang Hanis Kolil Baro berharap dengan program MBG di Kabupaten Rembang supaya dapat membantu mengurangi stunting. Wakil Bupati Rembang Hanis Kolil Baro mengatakan program makan bergizi gratis di Rembang, Jawa Tengah sudah meluas sasarannya. Tidak hanya anak sekolah. Makan bergizi gratis juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Diharapkan dapat membantu menekan kasus stunting di Kabupaten Rembang. Penerima manfaat MBG yaitu keluarga beresiko stunting. Hingga saat ini baru di sejumlah desa dan 2 kecamatan yang terdapat program MBG. Nantinya MBG ini akan meluas ke seluruh kecamatan yang sasarannya yaitu radius 5 km dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG setempat. Wakil Bupati Rembang menyatakan tim penggerak PKK desa dan tim pendamping keluarga desa yang akan mendistribusikan makanannya pada kader keluarga berencana atau KB. Ini terobosan baru dari pemerintah pusat melalui BKKBN dan Badan Gizi Nasional. Ini yang semula hanya untuk anak sekolah, sekarang peruntukannya diperluas untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di 5 km radius dapur umum MBG. Kalau di Lasem 5 desa, di Sluke tadi 6 desa. Makan bergizi gratis di Kabupaten Rembang dengan jumlah sasarannya yaitu 350 orang penerima manfaat. Wabub berharap dengan program MBG di Kabupaten Rembang supaya dapat membantu mengurangi stunting. Dari Rembang, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Ini dalam arti kita minta ampun, minta maaf ya, bahwa kita tahun ini, tahun 2000 ini tidak bisa melaksanakan kegiatan Ngamayun. Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, Koperasi Merah Putih yang menjadi program prioritas pemerintah pusat sejak digagas Presiden Prabowo Subianto perlahan mulai terrealisasi. Salah satunya Koperasi Merah Putih Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menjadi contoh Kopdes Merah Putih tingkat nasional. Sejak digagas Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, program Koperasi Merah Putih Desa, Kelurahan mulai terrealisasi seperti Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah siap beroperasi dengan 7 bidang usaha unggulan seperti gerai warung sembako, gerai simpan pinjam, klinik dokter, apotik atau toko obat, gerai warung sembako, jasa pos, layanan transaksi perbankan, gerai agen pupuk, serta gerai agen gas LPG. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Hambalang, Cecep Muhtarudi mengatakan, tahapan Kopdes Merah Putih di desanya sudah berjalan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang program usaha perkoperasian dalam upaya pemerataan serta peningkatan ekonomi masyarakat desa. Untuk program KDMP Merah Putih ya, yang Inpres Presiden nomor 9 tahun 2025 untuk Desa Hambalang, alhamdulillah udah bisa berjalan. Bicara bidang usaha, apa yang diprogramkan pemerintah, insya Allah
sudah bisa berjalan, contohnya berarti penjualan pupuk, gas LPG, gerai sembako, klinik, apoteker, dan lainnya sudah. Sementara itu, Kepala Desa Hambalang sekaligus Ketua Pengawas KDMP Desa Hambalang mendukung sepenuhnya adanya koperasi di desanya. Antusias masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di wilayahnya dengan harga terjangkau bisa memutus rantai tengkulak dan rentenir. Alhamdulillah kita sudah mulai bisa transaksi dilakukan. Itu harus ada dukungan dari pemerintahan desa setempat agar semuanya berjalan dengan lancar. Setelah hasil kemarin kita banyak komunikasi, sosialisasi terhadap warga masyarakat yang jarak Hambalang itu kan cukup berjauhan, sosial lewat RT dan RW dan anggota yang lainnya, sangat luar biasa antusias. Diharapkan dengan adanya koperasi Merah Putih di Desa Hambalang bisa membantu masyarakat desa dalam melakukan aktivitas perekonomian, sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa meningkat menjadi contoh desa dan kelurahan lainnya di Indonesia dalam membangun ekonomi melalui koperasi Desa Merah Putih. Dari Bogor, Sultoni TVRI Jakarta melaporkan. Saudara, Koperasi Merah Putih lebih fokus bergerak di sektor real daripada simpan pinjam. Untuk itu, pada tahap awal, Koperasi Merah Putih akan berupaya mencari bisnis yang dapat berkembang dan berkelanjutan. Salah satu di sektor pembudidayaan maggot. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah membentuk Koperasi Merah Putih di 104 kelurahan di Kota Padang. Sejak 30 Juni lalu, koperasi ini sudah berbadan hukum dan siap untuk beroperasi. Koperasi Merah Putih ini nanti akan launching oleh Wali Kota Padang di Youth Center pada 17 Juni 2025, mengikuti jadwal ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Dalam kegiatan tersebut akan digelar talk show dengan menghadirkan akademisi yang berbicara tentang potensi budaya manggot sebagai sirkular ekonomi berbasis sampah organik. Selain itu juga akan hadir perwakilan dari Semen Padang terkait dengan pengelolaan sampah organik yang bisa dikerjasamakan dengan koperasi, sehingga tidak saja menjadi pemasukan tetap bagi Koperasi Merah Putih, namun juga dapat mengatasi persoalan sampah di Kota Padang. Koperasi yang kita bangun sekarang itu basisnya adalah sektor real. Jadi koperasi yang menjadi pelaku usaha, jadi bukan lagi koperasi simpan pinjam. Selama ini banyak kendala kita di Kota Padang, karena dari sebagian besar koperasi itu semuanya bergerak di sektor simpan pinjam. Jadi sangat sedikit yang bergerak di sektor usaha real, dalam artian koperasi konsumen, koperasi produsen, ataupun koperasi pemasaran. Nah, sekarang kita gerakkan mereka untuk bergerak di sektor real, dan untuk aktivasi simpan pinjam nanti Merah Putih ini kita inisiasi setelah koperasinya berjalan stabil ya, usaha-usahanya udah ada, ini baru simpan pinjam bisa disalurkan ke anggota. Ini mudah-mudahan dan juga kita carikan bisnis-bisnis awal yang bisa mereka kembangkan dan mempunyai keberlanjutan. Di samping itu juga akan hadir Asosiasi Bisnis Developer Service Indonesia yang akan mendampingi Koperasi Merah Putih dalam bisnis tren, agar bisnis Koperasi Merah Putih dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Nurul Kalbi, David Nofrizal, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sejumlah informasi mengenai kabar dari Ibu Kota Nusantara akan kami sampaikan dalam segmen Lensa IKN berikut ini. Saudara, kita menuju rekan Desta Aufarian langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Desta, selamat siang, silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, selamat siang Fahmi dan juga saudara. Lensa IKN kembali hadir untuk menyampaikan sejumlah informasi dari Ibu Kota Nusantara. Dan saat ini saya sedang berada di Balai Kota Ibu Kota Nusantara yang menjadi tempat bekerja para pegawai otorita Ibu Kota Nusantara.
Kita awali informasi pertama ya. Saudara, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara memastikan pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayah PPU termasuk di Ibu Kota Nusantara telah rampung sesuai target. Koperasi Merah Putih telah di seluruh yang ada di wilayah ini. Kabupaten Penajam Pasir Utara mengatasi pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan yang ada di wilayah. Bahkan saat ini, pembentukan Koperasi Merah Putih di 54% Hal ini akan bentuk komitmen Pemkab untuk mendukung program kuat ekonomi kedepan. Kepala Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten PPU Bono Hadi Sutanto mengatakan akta pendirian serta kelembagaan Koperasi Merah Putih di wilayah PPU dan IKN telah dituntaskan. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan pendampingan dalam penentuan rencana usaha. Ya ini, jadi setelah kemarin kita concern di pembentukan kelembagaannya, kita siapkan semua kelengkapan kelembagaan. Sekarang kita melangkah pada tadi tuh mendampingi mereka untuk menganalisis visibility untuk rencana bisnis mereka. Artinya kan kita bantu mereka untuk mencari si potensi di desanya itu apa gitu kan ya. Kemudian apa yang selama ini menjadi permasalahan yang dihadapi bersama di desa itu, sehingga nanti bisnis yang dipilih ini kan selain memang bisa mendapatkan profit, juga bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang selama ini mereka hadapi. Pemkab PPU pun berharap program ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal berbasis potensi desa, sekaligus memperkuat keberadaan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, khususnya di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Sementara itu, saudara, kehadiran Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di wilayah sekitarnya. Salah satu yang merasakan langsung manfaatnya yakni UMKM Amplang Bandeng di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Amplang Bandeng kini menjadi salah satu produk unggulan yang banyak dicari oleh pengunjung Ibu Kota Nusantara. Camilan berbasis olahan ikan bandeng ini makin diminati sejak aktivitas pembangunan IKN dimulai. Permintaan pasar terhadap camilan ini pun meningkat, sehingga mendorong pelaku UMKM Amplang Bandeng untuk memperluas produksi dan memperbaiki kualitas produk. Salah seorang pelaku UMKM Amplang Bandeng di Kecamatan Sepaku, Oka Nanti, mengaku merasakan langsung dampak positif kehadiran IKN terhadap usaha Amplang Bandeng miliknya. Pihaknya pun terus berinovasi dalam rasa, kemasan, dan pemasaran agar bisa terus eksis di IKN dan menjangkau pasar yang lebih luas. Setelah ada IKN, alhamdulillah bertambah maju dan sampai ikut pameran-pameran ke Jakarta sudah pernah, ke Balikpapan, ke Samarinda juga sudah pernah. Alhamdulillah, terima kasih kepada IKN yang sudah juga memfasilitasi kami selama ini sampai menjadi terkenal. Selama ada IKN ini pokoknya maju pesat, sudah masuk ke Yova, masuk ke Alfamidi, sudah. Terus ada di toko-toko oleh-oleh di Penajam, di Samarinda, Balikpapan juga ada, di IKN Rest Area juga ada. Pelaku UMKM Amplang Bandeng pun mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya terkait peralatan penunjang produksi. Hal ini dinilai penting agar kapasitas produksi Amplang Bandeng bisa bertambah untuk memenuhi permintaan pasar yang makin meningkat. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Demikian sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan dalam Lensa IKN. Dari Ibu Kota Nusantara kembali ke studio Fahmi. Baik, terima kasih. Selamat kembali bertugas.
Dan saudara, informasi dari IKN tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Siang. Akhirnya, saya Natasha Paruntu. Dan saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.